belajar melalui ponsel itu memang fokus kurang. Ya, barat bahasa sekarang distraksi, namanya distraksi itu, jadi perhatian itu nggak bisa fokus. Karena nanti ketika kita belajar pakai HP, ada ada notifikasi sosial media masuk, misalnya WA atau Instagram masuk, jadi nggak fokus belajarnya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga saya di sini. Oh ya teman-teman, saya ingin cerita tentang sekolah, boleh ya? Sekolah anak-anak ini. Jadi kan sekarang sekolah itu beda waktu zaman saya dulu, mungkin teman-teman sebagian juga demikian. Juni atau Juli tahun lalu itu anak saya masuk kelas 1 SLTA. Jadi pihak sekolah mengundang orang tua murid, orang tua siswa ke sekolah. Jadi di situ pihak sekolah memberikan presentasi paparan tentang metode belajar di sekolah. Ya kan, pihak kepala sekolahnya kebetulan yang memberikan materi. Jadi materi yang diberikan itu intinya metode pembelajaran di sekolah itu dengan menggunakan media digital, itu Chromebook. Chromebook itu mungkin bagi sebagian kita ini, para orang tua ini banyak belum ngerti. Di situ saya mulai tahu bahwa Chromebook itu ternyata sudah dipakai mungkin di beberapa sekolah. Nah, sekolah tersebut menawarkan kepada kita orang tua siswa untuk membeli dengan cicilan, ya kan? Panjang lebar diceritakan nih. Saya baru tahu bahwa Chromebook itu ternyata adalah semacam laptop yang dirancang khusus untuk akses pembelajaran secara digital. Beriringannya waktu, sering dengan waktu, nama juga sekolah ya, sekolah yang negeri yang ekonominya mungkin menengah ke bawah itu, akhirnya tawaran dari kepala sekolah tersebut itu tidak terrealisasi karena memang cukup mahal juga itu biaya laptop laptop atau Chromebooknya itu di atas berapa ya, di atas 5 juta lah, 7 atau berapa juta gitu, 9 juta gitu kurang lebih. Jadi memang batal akhirnya Chromebook. Terakhir akhirnya media pembelajaran sekolah itu menggunakan ponsel atau HP. Nah, HP ini kan terhubung dengan situs website pembelajaran dari sekolah itu, ada namanya pijar sekolah. Jadi memang belajar dengan menggunakan ponsel. Jadi memang saya baru tahunya ternyata zaman sekarang ini media pembelajaran di sekolah itu bukan hanya buku saja. Kita dulu waktu sekolah dulu taunya cuma buku. Di situ juga kita belajar materi, teori, contoh soal dari buku. Nah, sekarang itu udah macam-macam. Ada pakai Chromebook, itu sekolah-sekolah yang mungkin menengah ke atas lah mungkin. Kemudian kalau sekolah yang biasa itu pakai ponsel, pakai HP. Karena memang setiap anak sekarang itu kan, apalagi anak SLTA itu kan rata-rata sudah punya HP. Karena kan memang multifungsi dia. HP itu bisa untuk, biasanya itu untuk absen belajar, masuk sekolah, kemudian bisa untuk pesan nanti kalau ojol, memang multifungsi. Jadi makanya pihak sekolah tersebut karena Chromebook tidak terrealisasi, kurang banyak peminatnya, akhirnya pakai ponsel. Nah, kalau dulu waktu anak saya masih di
SLTP itu pakai buku seperti biasa. Nah sekarang naik tingkat STA pakai ponsel. Nah tapi kadang-kadang kalau pakai ponsel ini sering berjalan waktu, saya lihat tuh anak saya itu belajar itu agak sedikit kurang fokus juga. Karena apa? Karena materi yang diberikan itu melalui ponsel. Kadang-kadang anak saya itu buka alamat atau link yang dikasih pihak sekolah dibuka, kemudian disalin ke buku juga, buku tulis. Nah kadang-kadang juga karena kurang ngerti, minta ajar orang tua, kita ajarin, terutama pelajaran eksakta itu kan susah. Kita aja sebagai orang tua susah untuk buka materi di ponsel. Buka materi ponsel itu susah, luar biasa. Karena memang betul kata pengamat itu bahwa dengan belajar melalui ponsel itu memang fokus kurang. Ya, barat bahasa sekarang distraksi, namanya distraksi itu, jadi perhatian itu nggak bisa fokus. Karena nanti ketika kita belajar pakai HP, ada notifikasi sosial media masuk, misalnya WA atau Instagram masuk, jadi nggak fokus belajarnya. Dan juga kalau kita buka materi di ponsel itu kan layarnya kecil itu. Ketika kita buka pelajaran matematika ini terutama ini, gitu kita buka itu gambarnya kecil, angkanya kecil, makanya kita perbesar gini, perbesar. Kadang layarnya mati, cahayanya mati, kita pencet lagi, hidupin lagi, udah buyar konsentrasi. Nah itu kekurangannya kalau kita pakai ponsel. Nah yang kedua itu anak jadi malas baca buku. Setelah HP sibuk dari mulai sekolah sampai di rumah, HP terus dipegang, ya kan? Dan HP ini semua ada di situ. Memang keunggulannya itu sekaligus juga kelemahannya sebenarnya. Kelemahannya apa? Contoh di pelajaran matematika, guru ngasih soal, anak-anak cari tuh di ChatGPT atau dicari di YouTube juga bisa, cari di Google Chrome juga bisa. Temu itu soalnya dan jawabannya, tinggal nyalin aja. Nah ini, jadi anak itu dia bukan dia memahami materi, tapi dengan soal dikasih itu, dengan adanya tadi sumber akses ke dunia digital itu semakin besar itu, ya anak itu nggak belajar, jadi salin aja, paham tidak paham salin aja. Nah ini mungkin salah satu kekurangannya dengan pakai ponsel. Jadi memang kalau dibiar terus menerus dengan begitu, nah khawatiran nanti gimana? Khawatir nanti ketika ujian misalnya ujian UAS atau apalah namanya itu, ponsel disita, kemudian soal dalam bentuk kertas, nah ini akan kesulitan. Kenapa? Karena tersebut itu tidak dibiasakan dengan melihat soal dengan sendirinya, dengan tanpa alat bantu yang lain. Ini kelemahannya. Sampai juga kelemahannya, mata juga cepat lelah kan, cepat. Kalau anak itu bisa cepat tambah minusnya kalau dia selalu matanya itu dipaksakan untuk melihat. Hal ini juga sudah pernah juga saya sampaikan kepada wali kelas bahwa cobalah kalau misalnya media pembelajaran itu menggunakan buku kembali, boleh pakai ponsel, itu hanya alat bantu saja. Misalnya ketika ada soal-soal yang tambahan tidak dimengerti, boleh cari ponsel, tapi tetap materi utama itu ada di buku. Ini pernah saya sampaikan kepada gurunya tersebut. Jadi memang kombinasi saya buat buku sebagai yang utama, kemudian ponsel nanti sebagai tambahan. Namun pihak sekolah menampung idenya, cuman ya begitulah, tidak terrealisasi juga. Saya nggak tahu apa masalahnya, mungkin karena masalah tidak semua orang tua siswa menyetujuinya usulan saya tersebut. Jadi memang ini kendalanya kalau kita pakai ponsel. Nah kualitas juga beda. Kalau zaman orang tua dulu, kita dulu itu dengan belajar dengan buku tersebut paham materi, kuat di pemahaman. Nah kalau anak sekarang belum tentu. Bahkan sekarang anak sekarang kalau di sekolah itu ada ujian,
suruh lihat ujian dari pijar sekolah itu, ya kan bisa aja buka pijar, nanti buka yang lain. Contoh soalnya jawabannya cari di aplikasi lain. Dan pihak sekolah itu kadang-kadang tidak aware, tidak care dalam masalah tersebut. Ya akhirnya apa? Gitu hasilnya kurang ujian, anaknya nilai tinggi-tinggi, tapi itu bukan hasil murni dari anak tersebut. Ini kan jadi berbahaya sebenarnya dalam dunia pendidikan kita. Makanya saya sebenarnya menyarankan kepada pemangku kepentingan khususnya sekolah ini agar mengevaluasi lah metode pembelajaran agar anak-anak kita ini, siswa-siswa di sekolah ini bisa dia lebih terjaga kualitasnya. HP, ponsel itu boleh digunakan tapi tidak kebablasan. Artinya dalam pelajaran sekolah ini bukan cari nilai, kadang-kadang banyak ngejar cari nilai tinggi, juara ranking 1, tapi pemahamannya kurang. Ini yang salah sebenarnya. Dan saya tekankan juga ini pada anak saya, jangan cari nilai, pemahaman yang penting. Kalau nilai tinggi nyontek dari AI, wah itu masalah nanti ketika nanti ujian masuk perguruan tinggi negeri misalnya, ya kan pasti semua alat komunikasi disita. Ini berbahaya kalau nggak paham, nanti efeknya nanti di kemudian hari. Nah ini mungkin bisa menjadi pemikiran kita semuanya, orang-orang tua ini, agar sekarang itu media pembelajaran itu bisalah dievaluasi. Jangan hanya menggunakan ponsel yang utama, tapi kalau bisa buku. Apapun ceritanya, buku itu lebih menguatkan fokus pemahaman materi kepada anak-anak kita. Mungkin ini saja yang bisa saya ungkapkan isi hati saya pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa juga didengar oleh para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, dalam hal ini pihak Kemendikdasmen, Kemenak kalau dia madrasah aliyah ataupun madrasah sanawiyah. Kemudian itu pihak sekolah lah, paling terutama pihak sekolah, agar mengevaluasi media pembelajaran ini, agar kita kembali lagi ke buku, agar anak kita bisa fokus. Jadi matanya bukan hanya terpaku pada ponsel HP, bisa juga anaknya berbagi matanya dengan membaca, melihat buku, biar lebih fokus lagi. Mungkin ini saja teman-teman sekalian, sedikit curhatan saya, pemikiran saya, walaupun bahasa saya kadang agak sedikit kurang tertata rapi, namun intinya saya pingin anak-anak kita zaman sekarang ini bisa fokus belajarnya, kuat materi, pemahaman materinya dengan buku. Itu saja mungkin bisa sampaikan. Gimana teman-teman dengan cerita saya ini? Apakah teman-teman punya pengalaman yang serupa atau ada pengalaman yang lain? Boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.